Shalom saudara yang dikasih oleh Tuhan. Firman Tuhan untuk kita hari ini terambil di dalam kitab Kejadian pasal 22 ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan. Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, His Only Son, ini adalah sebuah judul film Amerika yang baru saja rilis pada tanggal 30 Agustus di bioskop di Indonesia. Film ini berdurasi 100 menit lebih yang menceritakan tentang ujian iman kepada Abraham untuk mempersembahkan anaknya Ishak di sebuah gunung yang bernama Gunung Moria. Film ini kemudian mendapat kontroversi karena dikatakan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Menurut ajaran Islam, yang dipersembahkan Ibrahim itu adalah anak yang bernama Ismail. Tetapi menurut Kristen dan juga Yahudi, yang dipersembahkan itu bukan Ismail, tetapi Ishak. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah yang menjadi kontroversi. Sehingga kemudian ada anggota DPR yang memprotes agar film ini berhenti beredar di Indonesia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan ternyata film ini sangat bagus karena mengajarkan tentang banyak hal, yaitu mengajarkan tentang kesabaran, mengajarkan tentang ketaatan, mengajarkan tentang kesetiaan, dan juga mengajarkan tentang pengorbanan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari kisah Abraham diuji oleh Tuhan untuk mempersembahkan anaknya Ishak, saya juga mengutip sebuah pelajaran penting yang harus kita tahu, yang harus kita pelajari, yaitu kita harus mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Abraham dikenal sebagai bapak orang beriman. Tetapi tahukah saudara bahwa sebutan ini tidak serta-merta disematkan kepada Abraham tanpa melalui proses. Kualitas iman Abraham kepada Tuhan itu melewati ujian demi ujian. Dan salah satu ujian terberat yang dialami Abraham adalah ketika Tuhan memintanya untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Padahal kita tahu bahwa Ishak adalah anak yang dinanti-nantikan Abraham dan Sarah dalam kurun waktu yang cukup lama. Saat itulah Abraham diperhadapkan pada sebuah pilihan hidup yang tidak mudah. Taat kepada Tuhan untuk mempersembahkan anak yang sangat dikasihi, atau mempertahankan anak demi ego sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan ternyata Abraham lulus dalam ujian iman tersebut. Ia memilih untuk lebih taat kepada Tuhan dengan mempersembahkan Ishak dan melakukan seperti yang telah diperintahkan Tuhan kepadanya. Peristiwa ini menjadi bukti bahwa Abraham mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya.
ia menempatkan Tuhan sebagai yang utama dalam hidupnya. Sehingga kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 22 ayat 12, di sana firman Tuhan berkata, "Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari sini kita mau belajar bahwa kita sebagai umat Tuhan, selama kita berada di dunia ini, kita tidak luput dari berbagai proses hidup. Artinya bahwa tidak selamanya perahu hidup kita berlayar di lautan yang tenang. Tetapi ada kalanya perahu itu harus melewati ganasnya ombak, harus melewati gelombang, harus melewati terpaan angin ribut. Bahkan terkadang hari-hari hidup kita serasa kita sedang berada di padang gurun. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat itulah iman kita diuji. Dan melalui ujian tersebut akan membuktikan siapa sesungguhnya yang paling kita kasihi di dalam kehidupan kita. Apakah yang paling kita kasihi di dalam kehidupan kita adalah Tuhan? Ataukah diri kita sendiri? Ataukah kita mengasihi apa yang kita miliki? Bahkan melalui ujian hidup, maka akan membuktikan apakah kita akan bersungut-sungut, apakah kita akan mengeluh, apakah kita akan marah-marah, bahkan apakah kita akan meninggalkan Tuhan. Atau sebaliknya, kita tetap beriman, kita tetap memilih untuk taat kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan terkadang memakai setiap proses demi proses dalam hidup kita untuk mengetahui kadar kasih kita kepadanya. Karena itu, melalui firman Tuhan yang singkat ini, kita mau belajar bahwa apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, kita harus belajar untuk mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.